Baik, lanjut. Nah, ini lebih detail lagi. Kata seller, nilai itulah sebenarnya yang kita tuju dalam hidup. Tidak kok Pak, saya mengejar kenikmatan. Kata seller enggak. Kalau kamu bilang kamu mengejar kenikmatan, sebenarnya bukan perasaan nikmatnya. Tapi karena nikmat itu kamu anggap bernilai. Jadi sama-sama nikmat. Kalau itu tidak kamu anggap bernilai, ya tidak kamu kejar. Jadi dia jadi tujuanmu ketika kamu anggap bernilai. Bukan dia bernilai karena kamu tuju. Ini perlu dipikir pelan-pelan. Jadi kalau kamu, Pak, enggak Bapak, saya HP ini itu karena saya senang sekali kalau main HP. Nah ini kan seolah-olah senang itu tujuanmu, enggak. Sebenarnya tujuanmu itu adalah kesenangan dari HP itu kamu anggap penting. Meskipun senang, kalau kesenangan dari HP ini tidak kamu anggap penting, ya tidak. Jadi, misalnya tadi loh, nongkrong di kafe itu asik loh. Nah, tapi kalau asiknya nongkrong itu tidak kamu anggap bernilai, ya kamu tidak akan memprioritaskan nongkrong di kafe. Jadi, sesuatu jadi tujuanmu itu karena dia kamu anggap bernilai. Jadi hakikatnya tujuan hidupmu itu ya nilai-nilai tadi. Kalau agama tidak kamu anggap bernilai, ya dia tidak jadi tujuanmu. Meskipun kamu tahu agama itu penting. Meskipun kamu tahu dia berpengaruh dalam hidupmu. Tapi ketika valuasimu rendah, penilaianmu rendah, nah agama bisa nanti-nanti Pak. Sementara karir dulu Pak. Sementara kekayaan dulu Pak. Nantilah kalau sudah umur-umur 60 ke atas baru tobat misalnya. Nah ini kan kamu posisikan nilainya rendah. Ya dia tidak jadi tujuanmu akhirnya. Yang kamu tuju selalu saja yang kamu anggap paling bernilai. Nah, jadi itu mengapa yang sedang jatuh cinta yang bilang engkaulah segalanya itu kadang-kadang ya perilakunya mengerikan. Kenapa hidup kok itu dok? Kamu kan heran, kok ngejar-ngejar yang tidak penting. Loh itu bagi dia penting. Bagi dia sangat bernilai. Oke, jadi yang pertama itu hakikatnya tujuan kita itu ya nilai tadi. Sesuatu yang kita anggap bernilai. Yang kedua, ini menarik. Tadi saya bilang dia ini objektivis. Nanti kita lihat argumennya seller tentang objektivis ini. Nilai itu sifatnya mutlak, tidak relatif. Jadi mutlak itu ya kita menganggapnya baik ya baik sudah. Nikmat ya nikmat, enak ya enak. Tidak tergantung apapun. Nanti ada penjelasannya di belakang. Sisi mutlak dan objektifnya nilai. Yang ketiga, nilai itu sesuatu. Tidak sekedar gambaran atau ide. Jadi dia ada, keindahan itu ada. Kenikmatan itu ada. Kalau itu nilai kenikmatan. Keasikan itu ada. Jadi dia konkret. Yang menangkap apa? Jiwa kita, yang menangkap emosi kita. Nanti dijelaskan lagi di belakang. Ini semacam trailernya dulu. Jadi bagaimana cara menangkap nilai. Yang itu ternyata dengan emosi, tidak dengan akal. Terus nilai itu sering rancu dengan sesuatu yang bernilai. Ini kata seller harus kita pisahkan. Jadi HP ini nikmat, menyenangkan. Antara kesenangan dari HP dengan HP-nya sendiri harus kita pisahkan. Kita harus mampu melihat demarkasinya, batasnya. Itu dua hal yang berbeda.
Buktinya apa? Bagi orang tertentu misalnya HP ini tidak menyenangkan, bikin pusing saja. Berarti menyenangkan dengan HP itu dua hal yang tidak identik. Berarti yang namanya menyenangkan itu ada sesuatunya sendiri. HP ada sesuatunya sendiri. Kalau itu nikmat, nikmat itu sesuatu, barang yang ditempati nikmat juga sesuatu yang lain. Jadi antara nilai dengan barang bernilai itu harus bisa kita pisahkan. Karena ada kalanya barang ini bernilai menurut saya tapi tidak bernilai bagi orang lain. Berarti apa? Nilai ini sesuatu yang tidak identik dengan barangnya. Tapi nilai itu ada dalam diri kita sudah. Sesuatu yang mungkin nilai keindahan, mungkin nilai kebaikan itu sesuatu yang beda dengan orang baik, sesuatu yang beda dengan barang baik, barang indah. Keindahan dengan barang itu sesuatu yang berbeda. Jadi orang yang tidak pernah ke pantai, begitu lihat pantai, indah sekali pantai ini ya. Nah, itu mungkin beda dengan orang yang tinggalnya di pantai, pantai itu biasa saja. Tapi dia juga punya persepsi tentang keindahan. Dia ngertinya kalau pas ke gunung baru dia bilang, wah indah sekali gunung ini ya. Indahnya sama antara yang memuji gunung dengan yang memuji laut. Tapi laut dan gunungnya kan beda. Jadi barang yang bernilai dengan nilainya itu harus dipisahkan. Ini nanti yang jadi akar pikirannya Seller bahwa nilai itu objektif.